Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan konsep pembuatan dadar gulung dengan tepung kacang hijau. Dadar gulung merupakan makanan khas Indonesia dan Malaysia yang dapat digolongkan sebagai pancake yang diisi dengan parutan kelapa yang dicampur dengan gula Jawa cair. Isian ini disebut dengan unti. Penyebutan nama dadar gulung ini berbeda pada beberapa daerah, di antaranya dalam bahasa Malaysia ini adalah kui katayap dan kui lengang. Kulit dadar gulung berwarna hijau karena diberi pewarna daun suji atau daun pandan. Dadar gulung dan salah satu makanan jajanan yang disukai oleh anak sekolah. Dadar gulung terdiri dari bahan dasar tepung terigu, telur, santan yang diisi dengan campuran gula merah dan kelapa parut. Dadar gulung tinggi akan karbohidrat tetapi kurang vitamin dan mineral. Vitamin A dan kalsium banyak terdapat pada kacang-kacangan, di antaranya yaitu kacang hijau, yang disubstitusi tepung kacang hijau pada tepung terigu terhadap dadar gulung. Diharapkan dapat meningkatkan nilai kadar vitamin A dan kalsium pada dadar gulung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu kadar vitamin A dan kalsium dadar gulung yang disubstitusikan dengan tepung kacang hijau. Sejarah dadar gulung adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa. Asal mula dadar gulung berasal dari orang Romawi yang mengenalinya dengan sebutan pancake. Pancake merupakan makanan populer di Eropa sejak tahun 1430 Masehi. Di Eropa, pancake dikenal sebagai makanan khas orang Timur. Pada perkembangannya juga, makanan ini diadopsi oleh negara lain. Di Jerman dinamakan Pfannkuchen, di Prancis dinamakan crepes, dan di Amerika dinamakan Nohehik. Di Indonesia, pada makanannya seperti ini dinamakan dadar gulung. Pengamatan karakteristik sensori dan fisik tepung kacang hijau. Kacang hijau adalah jenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dan kehidupan sehari-hari sebagai bahan pangan berprotein nabati tinggi. Tanaman kacang hijau Vigna radiata L merupakan tanaman berbentuk semak yang tumbuh tegak. Tanaman kacang hijau berasal dari India, menyebar ke berbagai negara Asia tropis termasuk Indonesia di awal abad ke-17. Karakteristik tepung kacang hijau diamati berupa warna, aroma, densitas kamba, serta bentuk dan ukuran granula pati. Nilai destinasi kamba diperoleh dari perbandingan bobot bahan dengan volume yang di tempatnya. Perhitungan densitas kamba ini perlu dilakukan untuk proses pengemasan, dan berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa densitas kamba tepung kacang hijau adalah sebesar 0,7 gram per mil atau per mili. Ini berarti bahwa sebanyak 0,7 gram tepung kacang hijau memiliki bobot yang sama dengan tepung kacang hijau sebanyak 1 mili. Warna tepung kacang hijau adalah krem dengan aroma kacang hijau yang cukup melekat. Warna krem tepung yang dihasilkan merupakan akibat dari berbagai proses penepungan yang mengakibatkan pudarnya warna dadar pada kacang hijau, seperti proses penelitian serta langsung menghilangkan kulit kacang hijau yang mengandung pigmen klorofil, pigmen penyebab warna hijau. Sementara itu, granula pati pada kacang hijau adalah bulatan yang tidak merata dengan jarak yang saling melekat. Ukuran granula patinya cenderung kecil namun merata. Apa saja bahan dadar gulung? Isian dadar itu terdiri dari kelapa parut kasar sebanyak 1 butir, gula merah sebanyak 100 gram, santan sebanyak 250 ml, air sebanyak 100 ml, daun pandan sebanyak 1 lembar. Resep kulit dadar: tepung terigu 250 gram, telur 1 butir, santan 250 ml, air 100 ml, daun pandan 2 lembar. Peralatan yang digunakan itu seperti kompor, mixer, whisk bowl, gelas ukur, spoon, frying pan, dan round strainer. Sedangkan teknik pengolahan dadar gulung dengan bahan tepung kacang hijau, cara membuatnya yaitu kita membuat kulit dadar gulung pertama masukkan tepung terigu dan garam dalam mangkok, aduk rata, masukkan telur yang telah dikocok, lepas air, daun suji, santan kental, dan air putih sambil diaduk hingga rata dan adonan mengental. Panaskan wajan dan anti lengket. Setelah panas, olesi dengan sedikit mentega. Tuang 1 sendok sayuran adonan kulit lalu ratakan hingga menutup semua permukaan wajan. Masak dengan api kecil hingga matang dan tidak lengket. Angkat, lakukan terus hingga adonan habis. Cara membuat isian dadar gulung unti: masukkan air dan gula merata hingga larut. Masukkan kelapa parut, daun pandan, dan garam. Aduk hingga kering dan meresap, sisihkan. Penyelesaiannya: ambil selembar dadar, beri isian, lalu lipat sisi kanan dan kirinya gulung.
Membuat tepung kacang hijau itu kita memiliki bahan dasarnya cuma kacang hijau. Peralatan yang digunakan yaitu blender, wajan. Dan teknik pengolahan tepung kacang hijau yaitu pertama cuci bersih kacang hijau, pastikan tidak ada kerikil dan kotoran lainnya, lalu tiriskan. Sangrai kacang hijau dengan menggunakan api kecil selama 20 menit. Setelah disangrai, angkat dan dinginkan. Blender kacang hijau yang telah disangrai, ayak menggunakan ayakan tepung. Jika masih ada bagian yang kasar, blender lagi lalu ayak menggunakan lakukan berulang kali sampai mendapatkan tepung yang benar-benar halus. Terakhir, setelah mendapatkan tepung yang benar halus, simpan di wadah tertutup kedap udara. Oke, sekian dari konsep saya. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.